Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini, yaitu tentang Dajjal. Gue yakin kalian udah sering dengar tentang Dajjal, sosok pembawa fitnah terbesar yang kemunculannya selalu ditunggu-tunggu dan ditakuti. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang tanda-tanda datangnya Dajjal, bahaya yang dia bawa, dan yang paling penting, gimana cara kita buat ngehindarin godaannya. Semua ini berdasarkan hadits-hadits syahih dari Nabi Muhammad SAW loh. So, buat kalian yang penasaran dan pengen lebih siap menghadapi akhir zaman, tonton video ini sampai habis, ya. Jangan di-skip-skip, biar nggak gagal paham. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe channel ini, dan aktifin tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Let's go! Nah guys, sebelum Dajjal itu muncul, dunia ini bakalan diuji dulu sama berbagai macam kekacauan. Kayak yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, sebelum keluarnya Dajjal, akan ada tahun-tahun penuh penipuan. Jadi banyak orang yang ngaku Nabi padahal bukan. Hati-hati banget ya guys, gak cuma itu aja. Krisis iman juga bakalan jadi masalah besar. Banyak orang yang mudah tergoyah imannya, bahkan meninggalkan agamanya. Naudzubillah. Makanya, penting banget buat kita untuk terus memperdalam ilmu agama dan memperkuat iman kita. Selain itu, dunia juga bakalan dipenuhi sama fitnah dan kerusakan di mana-mana. Kezaliman merajalela, orang-orang saling bermusuhan, dan susah banget buat bedain mana yang hak dan mana yang batil. Semua itu adalah tanda-tanda kalau Dajjal udah semakin dekat. Guys, kalian tahu nggak sih, di antara luasnya dunia ini, ternyata cuma ada 2 tempat yang aman dari gangguan Dajjal. Yap, bener banget. 2 tempat itu adalah Makkah dan Madinah, 2 kota suci yang penuh berkah. Kenapa Dajjal nggak bisa masuk ke sana? Karena kedua kota ini dijaga ketat sama para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kebayangkan betapa istimewanya 2 tempat ini. Nah, buat kalian yang punya rezeki lebih, nggak ada salahnya loh buat lebih sering berkunjung ke tanah suci. Selain bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian juga bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Guys, Dajjal itu nggak datang dengan tangan kosong. Dia punya banyak banget kemampuan luar biasa yang bisa bikin orang tertipu. Bayangin aja, Dajjal bisa menghidupkan orang mati, bisa nurunin hujan, bahkan bisa bikin tanah yang tandus jadi subur. Gila banget kan? Nah, orang-orang yang lemah imannya gampang banget kepengaruh sama hal-hal kayak gini. Mereka yang cinta dunia, yang lebih mentingin kesenangan duniawi daripada akhirat, juga gampang banget jadi pengikut Dajjal. Makanya, penting banget buat kita untuk terus belajar agama, memperdalam ilmu, dan memperkuat iman. Jangan sampai kita terlena sama gemerlap dunia dan lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat guys, dunia ini cuma sementara, sedangkan akhirat itu selamanya. Chapter 4, Benteng Pelindung dari Dajjal. Guys, gue punya kabar gembira nih buat kalian. Ada cara mudah yang bisa kita lakuin buat melindungi diri dari fitnah Dajjal, yaitu dengan membaca awal surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Gampang banget kan? Kenapa harus surat Al-Kahfi? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. So, jangan lupa untuk rutin baca surat Al-Kahfi ya guys. Selain itu, perkuat juga iman dan ilmu agama kita. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari fitnah Dajjal dan diberikan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Chapter 5, Berhadapan dengan Dajjal. Guys, gimana sih kalau kita terpaksa berhadapan langsung sama Dajjal? Ingat ya, jangan pernah sekali-kali percaya sama apapun yang dia katakan, meskipun dia bisa ngelakuin keajaiban yang luar biasa. Dajjal itu licik banget guys. Dia bisa aja ngelakuin hal-hal yang bikin kita kagum, tapi tujuannya cuma satu, menyesatkan kita. Tetaplah teguh sama iman dan keyakinan kita. Katakan dengan lantang, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri kita. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Jangan lupa juga untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan Dajjal. Ucapkanlah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
Guys, kalian tahu nggak? Dajjal itu cuma berkuasa selama 40 hari aja di muka bumi ini. Tapi guys, jangan anggap remeh 40 hari itu. Karena 40 hari yang dimaksud ini beda sama 40 hari yang biasa kita jalanin. Satu hari pertama, Dajjal berkuasa selama setahun. Kebayangkan guys, seberapa lama itu? Terus, satu hari berikutnya, Dajjal berkuasa selama sebulan. Dan satu hari selanjutnya lagi, Dajjal berkuasa selama seminggu. Sisanya baru deh, Dajjal berkuasa seperti hari-hari biasa. Selama 40 hari itu, dunia bakalan dipenuhi sama ketakutan, kelaparan, dan kekacauan yang luar biasa. Orang-orang pada berebutan makanan, air bersih susah didapetin, dan banyak banget terjadi peperangan. Serem banget kan? Di saat dunia udah kacau balau kayak gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan seorang nabi untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit di dekat menara putih di Damaskus. Kedatangan beliau adalah pertanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Nabi Isa alaihi salam akan memimpin umat manusia untuk melawan Dajjal dan mengembalikan kebenaran di muka bumi ini. Beliau akan meluruskan kembali ajaran-ajaran agama yang diselewengkan oleh Dajjal dan para pengikutnya. Setelah Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi, Dajjal akan berusaha untuk melarikan diri. Tapi guys, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga kan? Begitu juga dengan Dajjal. Nabi Isa alaihi salam akan mengejar Dajjal sampai akhirnya bertemu di gerbang kota Lod, Palestina. Di sana, pertarungan sengit antara Nabi Isa alaihi salam dan Dajjal pun gak terhindarkan. Nabi Isa alaihi salam kemudian akan membunuh Dajjal dengan tombak yang dibawanya. Ajaibnya guys, saat tombak Nabi Isa alaihi salam mengenai tubuh Dajjal, tubuh Dajjal langsung meleleh kayak garam terkena air. Hancur lebur. Nah guys, gimana? Serem banget kan cerita tentang Dajjal? Makanya, mulai sekarang kita harus lebih waspada dan mempersiapkan diri. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkuat iman kita, dan jangan lupa untuk terus belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari fitnah Dajjal dan memberikan kita keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak tahu tentang bahaya Dajjal dan gimana cara menghadapinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.